Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang siklus hidup sistem informasi. Baik, adapun pembahasan materi, yang pertama siklus hidup sistem, yang kedua metodologi SLDC, yang ketiga peranan auditor dan SLDC, yang keempat evaluasi pengembangan aplikasi, dan yang terakhir ada audit sistem aplikasi. Langsung saja pada materi. Yang pertama siklus hidup sistem. Siklus daur hidup sistem adalah proses evolusioner yang terjadi dalam penerapan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer, mulai dari perancangan kebutuhan sampai dengan dioperasikan untuk kegiatan organisasi. System Development Life Cycle atau SLDC adalah seluruh proses pengembangan sistem informasi melalui berbagai langkah, mulai dari penelitian kebutuhan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Yang dimaksud dalam pemeliharaan di sini yaitu memonitor operasi sistem aplikasi tersebut, memperbaiki bila ada kesalahan-kesalahan kecil atau melakukan perubahan yang sederhana. Selanjutnya ada SLDC. Siklus kegiatan. Yang pertama ada the planning phase. Kegiatan-kegiatan pada tahap ini yaitu yang pertama mengenali masalah, yang kedua merumuskan problem yang sesungguhnya, yang ketiga menetapkan tujuan atau sasaran, yang keempat identifikasi kendala atau keterbatasan, yang kelima melakukan studi kelayakan, yang keenam menyiapkan proposal, yang ketujuh disetujui atau tidaknya usulan, dan yang terakhir membangun mekanisme kontrol. Selanjutnya ada the analysis phase. Yang pertama membentuk tim atau proyek, yang kedua merumuskan tujuan, yang ketiga merumuskan sistem performance kriteria, dan yang keempat menyiapkan desain proposal. Baik, selanjutnya ada desain pose. Yang pertama menyusun detailed system design, yang kedua identifikasi alternatif sistem configuration dan mengevaluasinya, serta memilih menyiapkan usulan implementasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Basengiran. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang telah dibacakan. Jadi saya lanjut. Yang pertama, siklus kegiatan SLDC. Bagian D, implementasi phase. Yang pertama, perancangan implementasi dan mengumumkannya. Kedua, perolehan sumber daya hardware dan software. Ketiga, menyiapkan database. Keempat, menyiapkan fasilitas fisik. Selanjutnya, pelatihan user. Dan selanjutnya menyiapkan the cutover proposal dan cutover the new system. Bagian E, the phase antara lain kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, pengguna sistem atau use the system. Kedua, evaluasi atau pemeriksaan audit the system. Bagian B, metodologi SLDC. Istilah metodologi pengembangan sistem aplikasi adalah semata-mata merupakan sebutan diintrodusir oleh lingkungan atau kelompok ahli yang menelarkan ide-ide tentang prosedur pembangunan sistem. Tujuannya tidak lain adalah agar diperoleh kesamaan persepsi mengenai tahapan pembangunan sistem informasi antara para anggota tim maupun dengan calon user, yaitu tentang siapa yang terlibat, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut berbagai metodologi pembangunan sistem aplikasi yang masing-masing mempunyai ciri-ciri khas, antara lain dipengaruhi oleh perkembangan alat, perkembangan teknologi hardware maupun software. Beberapa metodologi yang cukup dikenal antara lain waterfall system dapat dijelaskan seperti berikut ini. Waterfall model. Waterfall model menggambarkan langkah
langkah yang bersifat linear and sequential, selangkah demi selangkah secara berurutan, sehingga mempunyai karakteristik yang menguntungkan antara lain. Pada sistem waterfall, tiap tahap memiliki sasarannya sendiri-sendiri. Kedua, waterfall development model juga memungkinkan managerial control secara departementalisasi. Yang selanjutnya, jadwal dapat diatur. Tanggal waktu untuk masing-masing tahap pengembangan sistem yang mencakup konsep sampai ke desain, implementasi, testing, instalasi, turbulencing, dan diakhiri dengan operasi dan maintenance. Berikut adalah gambar pemodelan waterfall seperti di gambar. Selanjutnya, soft system metodologi. Pendekatan soft system metodologi meliputi 7 tahapan, yaitu yang pertama, kenali situs atau kondisi, identifikasi problem. Ada 3 hal yang harus diingat dan dilakukan, yaitu problem solver, problem owner, dan decision taker. Kedua, uraikan situasi. Ketiga, susun road definition of relevant system. 4, kembangkan conceptual model of relevant system. 5, kaji konseptual model with private problem situation. Yang keenam, identifikasi visible change yang diinginkan. Yang ketujuh, take action to improve problem situation. Selanjutnya, yang ketiga, structural decision methodology. Pendekatan ini mulai dikembangkan pada pertengahan akhir tahun 1970-an yang didasarkan pada masalah behavioral atau keperluan. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan gabungan 2 aspek, yaitu yang pertama, technical system yang bertujuan untuk memaksimalkan penyelesaian tugas. Yang kedua, social system bertujuan memaksimalkan kualitas working life system user. Baik, itu dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sini saya akan melanjutkan yang keempat, itu political abstract. Pendekatan ini menggunakan metode langsung dalam pengembangan sistem aplikasi. Dalam melakukan kegiatannya, teknisi TI langsung berinteraksi dengan calon user dalam analisis, menunjukkan model atau contoh aplikasi yang akan dibuat. Dalam seterusnya merupakan suatu proses literasi atau berlanjut berulang-ulang. Sedangkan pendekatan prototype dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi alternatif prototype. Yang kedua itu rancangan bangunan prototype. Yang ketiga, uji prototype. Yang keempat, siapkan prototype USD. Yang kelima, evaluasi dengan pengguna. Yang keenam, transformasi prototype ke sistem penuh. Yang kelima itu ada prototyping abstrak. Pada awal tahun 1980-an diperkenalkan pendekatan politis dalam pengembangan sistem informasi. Munculnya ide ini didasarkan pada pemikiran bahwa keterlibatan user merupakan strategi pengembangan sistem aplikasi yang tepat. Keterlibatan calon user mendukung
arah desain sistem aplikasi yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika pendekatan ini digunakan, maka critical task yang harus dilakukan adalah mempelajari latar belakang organisasi tersebut. Yang keenam itu ada konfigurasi abstrak. Menurut para pendukung gagasan model pengembangan sistem ini, hal-hal berikut ini yang mempengaruhi efektivitas pendekatan ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, skill system approach. Jika sistem memiliki dampak besar terhadap pekerjaan, struktur organisasi atau distribusi kekuatan organisasi, maka desainer harus melakukan pendekatan dan memperhatikan isu behavior yang timbul. Yang kedua itu task system approach. Jika sistem mempengaruhi kerja karyawan dan keseluruhan efektivitas dan efisiensi organisasi, maka bagian DR harus ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem ini. Yang ketiga itu skala sistem yang akan dikembangkan harus disebarluaskan apa yang menjadi dampak sosial dan sistem penugasan pada organisasi. Yang keempat itu commonality. Jika sistem yang dikembangkan relatif dapat diterima oleh semua pihak, maka paket program tersebut dapat digunakan oleh semua pihak. Yang keempat, requirement usability. Bila pengembangannya tidak pasti, maka strategi soft system dapat prototype menjadi penting pada proses pengembangan sistem. Yang keenam, technological accountability. Jika sistem yang dikembangkan menyangkut penggunaan teknologi tinggi, maka peranan dan tanggung jawab utama dari peran profesional menjadi makin penting dan mereka harus proaktif. Bagian C, peranan auditor dan LCD. Tingkat auditabilitas sistem dapat Baiklah, saya Nila Indasari akan melanjutkan pemaparan materi kami mengenai pemeliharaan atau modifikasi sistem. Yang dimana pemeliharaan atau modifikasi sistem selanjutnya yaitu analysis of the existing system. Sistem baru yang diusulkan lazimnya menggantikan sistem yang sudah ada. Suatu sistem yang masih manual atau sistem berbasis komputer yang perlu diperbaharui. Nah, analisis terhadap sistem yang sekarang sedang berjalan biasanya menggunakan dua pendekatan, yaitu studying the existing organizational history, structure and culture, dan studying the existing product and information flows. Selanjutnya ada formulation of strategic requirement. Formulasi tujuan atau alasan mengapa dikembangkan sistem dan kaitannya dengan manfaat jangka pendek atau jangka panjang. Tujuan harus dirumuskan secara jelas. Pencapaian untuk strategik suatu sistem harus disiapkan.
mungkin dalam batasan yang tidak begitu jelas atau sangat spesifik. Selanjutnya ada organization and job design. Nah, pada beberapa kasus, pencapaian tujuan strategis dapat mengakibatkan terjadinya perubahan struktur organisasi dan tugas pada organisasi. Perubahan yang terjadi misalnya organisasi menjadi semakin ramping atau perlu adanya jabatan CIO. Selanjutnya ada Information Processing System Design. Nah, suatu sistem aplikasi dirancang oleh tim aplikasi yang disebut developer. Jika auditor ikut dalam proses pengembangan sistem, maka tahap ini merupakan tahap penting bagi keterlibatan mereka. Dari sisi efektivitas, sistem QA harus mengajukan pertimbangan apakah desain yang dibuat telah memenuhi kebutuhan seperti yang diinginkan para stakeholder. Selanjutnya ada Application Software Acquisition and Development, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi atau aplikasi suatu organisasi. Pilihannya adalah yang pertama, membeli software yang sudah tersedia di pasaran yang kiranya dapat memenuhi kebutuhan organisasi, dan yang kedua merancang sendiri. Selanjutnya ada hardware atau sistem software acquisition. Jika hardware baru atau sistem software harus dibeli untuk menunjang sistem baru, maka diperlukan suatu proposal pembelian atau procurement. Supplier harus dikumpulkan dan dievaluasi sebelum ditentukan siapa rekanan atau vendor kita. Auditor terlibat pada tahap ini dengan tujuan untuk melihat kepatuhan dari supplier, seperti beberapa lama supplier menanggapi keluhan yang disampaikan oleh pemakai. Selanjutnya ada prosedur development. Selama tahap pengembangan prosedur, desainer menetapkan aktivitas yang harus dilakukan user untuk menunjang operasional sistem dan untuk memperoleh output yang dapat digunakan secara opsional atau useful. Pengembangan produk ini melibatkan design of procedure, testing procedures, implementation of procedure, dan documentation of procedure. Selanjutnya, acceptance testing. Tujuan tahap ini ialah untuk mengidentifikasi seberapa jauh kesiapan sistem dan apakah ada kesalahan atau kekurangan yang berpengaruh terhadap penggunaan sistem ini. Kesalahan atau kekurangan yang dapat terjadi antara lain pada sistem software support, user interface, prosedur, manual, job design, desain arsitektur organisasi, dan sebagainya. Nah, pemeliharaan atau modifikasi sistem yang terakhir ada operational and maintenance. Nah, pada tahap operasional dan maintenance, sistem yang baru dijalankan secara operasional atau untuk kegiatan organisasi rutin sehari-hari, secara periodik mungkin perlu dilakukan modifikasi terhadap sistem untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Baiklah, pembahasan kami yang terakhir ada audit sistem informasi. Nah, tipe audit yang digunakan auditor pada proses pengembangan sistem ialah ada 3. Yang pertama ada concurrent audit, yang dimana di sini audit sebagai bagian dari tim pengembang sistem. Auditor terlibat sebagai tim untuk meningkatkan kualitas sistem yang sedang dikembangkan. Yang kedua yaitu post implementation audit. Auditor membantu organisasi untuk mempelajari aplikasi sistem yang sedang dijalankan. Auditor dapat melakukan evaluasi apakah sistem yang ada perlu dibuang, dilanjutkan, atau dimodifikasi. Kemudian yang ketiga ada General Review of Information Systems Audit. Di sini audit menentukan evaluasi terhadap pengembangan sistem secara keseluruhan. Auditor menentukan apakah mereka dapat perlunya mengurangi pengecekan data substantif untuk memberikan opini, audit laporan keuangan, atau mereka memeriksa pengelolaan sistem informasi.
Selanjutnya, audit sistem informasi di sini terbagi menjadi dua, ada instrumen pengumpulan bukti audit dan penilaian. Nah, audit sistem informasi di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada instrumen pengumpulan bukti audit. Bukti audit di sini diperoleh dari pihak-pihak terkait, dikumpulkan dengan berbagai cara, antara lain ada kuesioner, pengamatan atau observasi, wawancara, review, dokumentasi pemeriksaan fisik, ada analytical review prosedur, tes atau pengujian, penjelasan pihak ketiga atau ahli, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada penetapan penilaian risiko dan pengendalian. Nah, penilaian risiko dan pengendalian intern dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama, metrik penilaian risiko. Di sini metrik penilaian risiko adalah metode analisis dengan menghitung aspek tingkat risiko atau dampak dan tingkat keterjadian risiko tersebut dengan nilai L atau low, nilai -1, M atau medium dengan nilai -2, dan high dan diberi nilai -3. Kemudian yang kedua ada metrik penilaian pengendalian. Di sini, metrik penilaian pengendalian adalah metode analisis desain atau rancangan dan tingkat efektivitas pengendalian intern. Besarnya tingkat efektivitas dan desain atau rancangan dinyatakan dengan L atau low dengan nilai -1, M atau medium dengan nilai -2, dan H atau high diberi nilai -3. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.